Iya, nggak ada. Lanjut ya, berikutnya. Hadis yang ketiga. Wa an Jabir, dan dari Jabir anhu ya. Semoga Allah meridainya, qala berkata. Qala li, telah berkata, bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau qad jaa mal bahrain. Ini mungkin baru kali ini dengar ya, Pak. Lau qad jaa, sekiranya sungguh ya datang mal bahrain, harta dari Bahrain. Ini harta jizyah. Apa jizyah? Pajak atau upeti. Karena orang-orang Bahrain waktu itu nggak mau masuk Islam. Jadi mereka nggak mau masuk Islam. Nah, akhirnya menjadi kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir yang dilindungi, minta perlindungan. Ini namanya kafir zimmi ya, kafir zimmi. Nah, jadi Bahrain ini bukan Bahrain yang sekarang. Kalau sekarang kan Bahrain itu negara kecil di dekat Mekah ya, Pak, dekat Arab sana. Tapi Bahrain dulu adalah Iran Irak. Ya, Iran Irak. Bahrain tadi dua laut artinya, Pak. Jadi negeri yang ada di antara dua laut gitu ya. Nah, dulu Iran Irak. Sekarang Iran Irak gitu ya. Sekarang Iran dulu Bahrain. Jadi bukan Bahrain sekarang ya. Kalau sekarang kan Bahrain yang negara kecil, kalau sekarang ini lebih kecil pada Singapura. Itu. Tuh, karena bagian daripada negara Arab sana. Tapi ini Bahrain yang luas ya, karena dulu ya, kalau sekarang itu apa, Iran Irak. Nah, sekiranya datang, kata Nabi, datang nanti harta dari Bahrain ya, harta apa tiba? Jizyah. Jadi ini sudah rutin mereka memberikan upeti. Nah, kenapa? Karena memang mereka kafir zimmi, minta perlindungan. Nah, muslimin menjamin keselamatannya, makanya berhak mendapatkan itu. Kalau kata Imam Muslimin asal Mansur, nah kalau kafir-kafir sekarang misalnya, sekarang banyak orang kafir, tapi karena mereka nggak punya perlindungan, ya kita juga berhak mendapatkan jizyah. Jizyah itu didapat karena kita apa? Memberikan perlindungan, ya, jaminan keamanan itu. Tapi kalau tidak, ya tidak, seperti itu. Jadi nggak berhak untuk mendapatkan jizyah, gitu ya. Nah, kata Nabi, a'taituka, aku akan berikan kepada kamu hakadza wa hakadza wa hakadza gitu ya. Sekian 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 ini gitu ya, seperti itu. Ini ucapan Nabi kepada Jabir itu. Jadi Rasulullah menjanjikan. Nah, ini membuat perjanjian berarti ya. Menjanjikan itu. Menjanjikan. Nah, falam yaji, maka nggak datang tuh belum datang. Jadi makna lam itu lam nafi bermakna belum ya. Huruf nafi itu banyak, Pak. Ada lam, ada la juga tidak, ada laisa juga tidak, lan juga tidak ya, ma juga bisa tidak, bahkan hal juga bisa tidak, man juga bisa tidak, ghairu juga bisa tidak ya. Tapi kalau lam ya tidak, tapi belum ya, belum lam. Falam yaji, maka tidak atau belum datang ya, belum datang. Maka belum datang malul Bahrain hatta kubidon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak datang itu harta dari Bahrain sehingga direnggut siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Direnggut maksudnya apa, Pak? Pak, wafat ya. Itu. Ini bentuk pasif kubito, bukan kobado ya. Kalau kobado merenggut ya, mencabut, tapi kubito dicabut ya, diwafatkan ya. Siapa? Nabi SAW. Pakai kalimat kubito itu artinya digenggam gini, Pak, digenggam. Berarti memang Nabi itu ruhnya dalam genggaman Allah gitu ya, kubito ya. Semua orang wafat itu memang ruhnya dalam genggaman Allah, termasuk ketika tidur ya, kubito ya, digenggam. Sehingga Nabi wafat ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wafat itu. Jadi itu enggak datang. Berarti karena enggak datang sampai Nabi wafat, berarti siapa tadi, Pak? Jabir ya belum dapat harta dari Bahrain ya kan, enggak dapat. Nah, ini ngomongnya kapan enggak tahu nih ya. Itu. Tapi yang jelas sepertinya Nabi dalam keadaan masih sehat ya, segar bugar ya. Falamma ja'a mal Bahrain, maka tatkala datang itu harta dari Bahrain, nah, amaro Abu Bakrin, memerintahkan Abu Bakrin. Nah, berarti di sini datangnya harta dari Bahrain itu setelah Muslim dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, sebagai
khalifatur rasul ya, atau pengganti rasul. Kalau anhu nah itu. Jadi ketika Nabi masih ada ya belum wafat nggak datang, begitu Nabi wafat malah datang gitu, harta. Artinya orang-orang kafir zimmi ini Pak, kafir barin itu konsekuen ya dengan janjinya, dengan itikat baiknya, nggak masuk Islam ya, tapi siap untuk memberikan apa? Jizyah. Tapi pada akhirnya mereka masuk Islam pada zaman siapa? Umar bin Khattab kalau nggak salah ya, karena siapa? Abu Hurairah sempat jadi wali di Bahrain kan? Itu wali di Bahrain ya Abu Hurairah itu. Jadi wali di sana. Fanada, maka memanggillah beliau siapa? Abu Bakar. Berseru ya, berseru. Fanada, panggil, ngasih woro-woro ya pengumuman. Mangkana lahu inda Rasulillah sallallahu idatun ya. Audainun falyatina. Nah itu diumumkan Pak, diumumkan. Siapa-siapa yang adalah baginya di sisi Nabi atau ketika ketika hidup bersama Nabi, ketika Nabi masih ada, idatun ada janji, audainun ada hutang, falyatina maka datang pada kamu. Mau diapain Pak? Mau dibayarin. Ya, mau dibayarin tuh, mau dibayarin seperti itu. Karena Nabi juga seperti itu. Nabi itu bilang, kalau di antara kalian mati, ya, seorang kepala rumah tangga ninggalin utang, saya yang akan membayarnya. Tapi kalau kalian mati meninggalin harta, haknya ahli waris. Aku itu lebih utama, ya, dibanding dengan orang-orang beriman. Jadi Nabi itu seperti itu. Jadi Nabi itu lebih utama, maksudnya apa? Akan ya membantu, memberikan kepastian-kepastian, harapan-harapan ya kepada muslim mukmin itu. Jadi ahli waris itu termasuk tadi akan mendapatkan prioritas dari Nabi. Ya, mati ninggalin harta buat ahli waris, tapi kalau ninggalin utang Nabi yang bakal membayarnya. Nah, kenapa Pak Nabi bersabda seperti itu? Karena pada zaman Nabi juga sudah sempat ya, artinya apa? Ada harta yang melimpah setelah terjadi peperang-perang dengan orang-orang kafir itu ya, ada gonimah, ada fai, ada jizyah ya, seperti ini. Bahkan juga sodako, infak, zakat sudah melimpah. Ini zaman Nabi Pak, sudah seperti itu. Bagaimana setelah Nabi? Abu Bakar, Umar apalagi Pak, zaman Umar itu. Lebih lagi, artinya sahabat itu dalam keadaan sangat-sangat kecukupan ya, tapi ya seperti itu. Setelah mereka melewati masa-masa krisis juga ya Pak. Ya, hijrah kan ninggalin harta tuh. Awal-awal hijrah Pak, itu juga sangat-sangat menderita para sahabat itu. Kekurangan makan, nggak punya tempat tinggal, bahkan nggak punya istri ya kan. Itu. Nah tapi semua akan berlalu karena memang seperti itulah hidup. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Gitu. Nah, dalam keadaan serba cukup, ya, seorang sahabat yang sangat-sangat juhud, ya, sekelas siapa Abdurrahman bin Auf, itu walaupun kaya raya juhud. Kaya raya juhud. Itu kan kaya raya beliau itu juhud. Nah, itu tergambar ketika dalam keadaan sudah tua, ya, lagi itu sudah tua, anaknya datang ngasih makanan untuk buka puasa. Bukan dimakan tuh Pak, padahal udah waktunya buka. Malah dia kepikiran masa-masa lalu, bagaimana disebut siapa? Mus'ab bin Umair ya kan. Dulu Mus'ab bin Umair itu ini yang dakwah di Mekah ini, di Madinah ini. Sampai kan yang dakwah kan Mus'ab bin Umair kan dengan beberapa sahabat sebelum Nabi hijrah berhasil. Sampai orang-orang Yasrib pada masuk Islam. Tapi belum menikmati hasilnya, beliau sudah terbunuh di perang Uhud. Cerita tuh Abdurrahman bin Auf dengan sambil nada yang sangat penuh kesedihan, seperti itu. Begitu wafat, terbunuh, mau dikafani, cuma ada satu kain kafan, ditarik ke atas, kaki kelihatan, ditarik ke bawah, kepala kelihatan.
Dan sekarang, nah itu, sekarang luar biasa sudah terbuka itu mal harta. Ini zaman ya kemarian. Ya. Saya takut, kata siapa? Rahman. Saya takut kalau harta yang melimpah ini ada pahala yang disegerakan. Pahala yang disegerakan. Takutnya apa, Pak? Nanti di akhir tidak dapat. Oh, itu orang yang juhud. Padahal untuk ukuran sodako, Pak, luar biasa. Aura min auf itu ya, karena juhud itu. Nah ini ya. Nah jadi ketika di zaman Abu Bakar itu datang harta dari Bahrain, pastinya jauh kan Pak ya. Kalau pusat kepemimpinannya di Madinah, nah dari Iran, Irak ke sini sangat jauh ya, sangat jauh. Tapi cepat sekarang Pak. Nyatanya itu rudal itu kayaknya jatuhnya cepat banget itu ya, nggak sampai berhari-hari. Itu ya luar biasa. Lebih cepat daripada naik bus atau naik pesawat itu Pak rudal. Wow, itu langsung. Padahal itu melintasi Arab gitu ya, dari Iran ke mana? Zionis Israel itu ya, melintasi Arab. 12 menit ya, Masya Allah itu. 12 sampai ke Israel itu. Lihat Arab kan? Lihat Arab itu. Masya Allah itu ya, cepat. Nah, di woro-woro tadi di kemudian siapa ya yang ada baginya di sisi Nabi atau dari Nabi janji ya, Nabi berjanji atau ada hutang ya, karena memang Nabi siap untuk membayarkan hutang-hutang setiap hutang sahabatnya gitu ya. Fal ya'tina, maka datanglah pada kami. Nah, Jabir fa'ataituhu, aku mendatanginya. Memang lagi ditunggu gitu ya, fa'ataituhu. Benar-benar Pak. Maka aku mendatanginya. Datang kepada Abu Bakar. Wa qultu, dan aku bilang lahu kepada beliau, kepada Abu Bakar, inna nabiyya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li, beliau telah bersabda kepadaku ya, Nabi pernah ngomong sama saya kada wa kada ya, aku akan ngasih ini, aku akan ngasih itu ya, karena memang pada waktu itu Jabir ini punya tanggungan, punya kebutuhan yang memang tidak sanggup untuk diatasi sendiri ya, sehingga perlu bantuan. Nah, itulah enaknya punya pemimpin, dan pemimpin benar-benar memberikan tadi ya, memberikan solusi ya. Solusinya bukan cuma janji, tapi benar-benar akan janji tapi akan ditepati tadi ya. Nah, fahasali hai hasyatan ya, maka kemudian dia Abu Bakar Pak memberikan kepadaku hasyatan ya, akhirnya ngambil saja gitu ya, nggak dihitung, itu dicomot itu Pak, yang dicomot satu comotan begitu ya, comotan itu jadi nggak dihitung. Fa'adatuha, maka aku menghitungnya ya, dihitung itu yang dicomot sama siapa? Abu Bakar. Ini ambil gitu kan, Masya Allah itu. Ini dicomot bukan beras Pak, bukan kurma, duit dicomot. Dicomot bukan gitu ya. Yang dicomot bukan beras, bukan kurma, bukan gandum ya, bukan anggur, tapi duit itu. Fa'adatuha, maka aku menghitungnya. Maka aku menghitungnya. Faida, maka tiba-tiba ya, ketika itu dia adalah khamsumi'atin, terbilang 500. Ini kalau 500 dinar, wah kayak apa ya kalau dinar ya Pak? 1 dinar aja sudah berapa? 4 gram seperempat. Nah, perak pun juga banyak ya kan? Dirham pun banyak ya. Jadi karena kita ya banyak ya Pak. Jadi perak pun banyak. Kalau perak sudah mendekati nisab untuk zakat profesi ya Pak. Tapi belum ya, belum. Kan nisabnya 500 itu gram, tapi ini bukan gram loh Pak. Dinar. So, dinar itu berapa gram? Ya kan? Satu dirham ya. Ini kan dirham, misalnya dirham ya, bukan dinar. Nah, 1 dirham itu berapa gram? Nah, itu bisa jadi nisab. Jadi nisab gitu ya. Karena 1 dirham itu beberapa gram. Saya nggak tahu nih para ikhwan yang tahu lah ya. Itu 1 dirham itu berapa gram. Tapi kalau 1 dinar 4 gram seperempat. Ya, kalau 1 dinar ya itu.
Nah, ternyata ada 500 ya, 500. Faqala li, maka berkata beliau ya, siapa? Abu Bakar kepadaku, "Khud, ambil mislaiha." Bukan mislaha, Pak, mislaiha. Kalau mislaiha kan secomot lagi. Ini 2 comot lagi. Gitu. Suruh ngambil sendiri. Jadi Abu Bakar ini comotan orang Arab ya, Pak, tangannya gede-gede gitu. Gede-gede itu pastinya. Jadi kalau apa namanya, Abu Bakar ngasih secomot gini, genggam, nah ini suruh nyomot 2 kali lagi, ngambil 2 kali nyomot sendiri. Masya Allah itu. Kira-kira itu duit kayak apa ya, Pak? Gitu, seperti itu. Ambil ya, mislaiha, 2 semisalnya, itu suruh ngambil 2 semisalnya, itu. Nah, jadi ukurannya memang targetnya utang tadi lunas, ya lunas ya. Hut mislaiha, lunas itu ya. Lunas. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya, Bukhari Muslim. Ini para ikhwan sekalian ya, salah satu di antara apa cara penyelesaian penempatan janji. Jadi ketika seorang berjanji, kemudian itu janji itu menepati, maka harus ada yang menepatinya lagi. Gitu ya. Jadi Pak, janji, nazar, utang, wasiat, Pak, walaupun kita udah mati, si ahli waris harus apa? Bertanggung jawab ya untuk membayarnya. Seperti itu. Apa tadi, Pak? Utang, wasiat, janji, nazar termasuk ya. Kalau kita mati, jadi ahli waris lah seperti itu. Hah? Ya harus piutang ya, enak itu mah. Piutang mah ya enak itu. Ya enak itu mah punya piutang. Loh iya, itu kan hak. Kalau janji wajib, hutang wajib dibayar, piutang hak untuk diterima. Seperti itu. Jadi piutang apalagi jelas ada angkanya kepada siapa gitu ya. Nah itu. Kita yang punya utang lupa. Oh, kita yang beri piutang berarti ya. Ya karena namanya lupa. Lupa berarti nggak inget gitu ya. Namanya lupa ya. Masih mending ya kita punya piutang lupa ya. Masih mending gitu ya. Kalau punya utang lupa tuh repot itu. Makanya di sini perlunya utang piutang itu ada catatan ya, ada catatan. Dan perintahnya bahkan kalau di Quran itu ada saksi. Ada saksi, 2 orang saksi. Jadi ketika yang beri piutang lupa, nanti ada yang ngingetin karena ada saksi tadi. Atau yang hutang lupa juga ada yang ngingetin. Kalau enggak yang berpiutang, ya yang jadi saksi. Itu. Dan itu Pak, itu. Nah, kita ini kadang-kadang kalau udah hutang piutang suka mengabaikan masa catat mencatat, apalagi yang utang keluarga sendiri, ya kan? Padahal bisa jadi kasus yang pelik loh Pak. Saya pernah ngisi acara reunian di sekolah SMU berapa tuh ya, Jalan Panjang tuh Pak. SMU berapa tuh Jalan Panjang tuh?